Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 31 Agustus 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Cara Berpikir Sehat. Firman Tuhan terambil dalam Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan ke-4. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar agar kami memiliki cara yang berpikir sehat, sehingga hidup kami menjadi benar, menjadi kudus, dan menjadi berhikmat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Cara berpikir sehat, ayat yang kedua, Kolose pasal ketiga. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau kita berbicara tentang dua ekstrim manusia, yang satu adalah ekstrim yang kekinian. Kita ini masih hidup di dalam dunia, jangan terlalu sok rohani, bicara perkara-perkara tentang yang surgawi. Itu masih jauh. Perjuangan yang di dunia saja ini membutuhkan banyak perjuangan luar biasa. Bagaimana bicara terlalu banyak hal yang rohani? Bagian yang kedua, ekstrim yang lain adalah selalu apa-apa dikaitkan dengan hal-hal yang rohani. Kadang-kadang dalam percakapan-percakapan yang sifatnya ringan, sederhana, selalu dikaitkan dengan hal-hal yang rohani. Dan terkadang seseorang yang terlalu mengait-ngaitkan dengan hal-hal rohani, maka cenderung punya keinginan dan secara tidak sadar, yaitu menilai, menghakimi. Nasihat demi nasihat yang diberikan. Ada banyak kemudian ribuan nasihat. Lalu seakan-akan hidupnya itu tidak menginjak bumi, hidupnya ada di awang-awang. Ada orang yang terlalu membumi, seakan-akan dunia ini adalah segala-galanya, seakan-akan hidup di dalam dunia ini akan seterusnya dan selamanya. Kalau kita bicara tentang siapa pemilik bumi, Tuhan sendiri. Siapa yang menciptakan bumi? Tuhan sendiri. Siapa pemilik langit? Tuhan sendiri. Siapa yang menciptakan langit? Tuhan sendiri. Jadi bumi dan langit dua-duanya adalah milik Tuhan. Kalau dua-duanya milik Tuhan, tidak ada yang namanya lebih rohani dan tidak ada yang namanya lebih duniawi. Dunia ini adalah ciptaan Allah, dari hasil karya Allah yang luar biasa. Namun tatkala menjadi duniawi, artinya dunia ini menjadi segala-galanya. Kita hanya mengambil sebuah penggalan hidup hanya di dalam dunia, tidak memikirkan apa yang ada di langit. Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Tuhan itu yang menciptakan segala-galanya. Sewaktu kita berjuang di dalam dunia dan bumi ini, bukankah itu juga adalah perintah Tuhan yang diperintahkan kepada Adam dan Hawa? Kita diperintahkan untuk menjaga bumi, mengelola udara, mengelola air, mengelola tanah, mengelola sumber daya, mengelola relasi dan hubungan antar manusia. Ini semua adalah unsur-unsur yang ada di dalam dunia ini. Namun dalam era modern kemudian kita berbicara tentang uang dalam bentuk kertas, dalam bentuk logam, sekarang dalam bentuk elektronik. Lama-lama uang kertas tidak ada. Orang berjuang demi mendapatkan pemasukan, uang itu sendiri sifatnya netral. Uang itu bukan malaikat dan uang itu juga bukan setan. Tetapi salah menggunakan uang bisa kemudian kita lebih mendengarkan suara setan. Kemudian benar menggunakan uang, kita mendengarkan suara malaikat yang menjadi utusan suara Tuhan untuk disampaikan kepada kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara berpikir yang sehat adalah keseimbangan. Mari kita berpikir sehat. Apa yang firman Tuhan katakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan hanya yang ada di bumi. Pikirkanlah perkara di atas, terjemahan sesungguhnya adalah pikirkanlah di atas, perkara yang di atas bukan hanya yang ada di bumi, tapi catatan terjemahan dalam Lembaga Indonesia bukan yang di bumi, tetapi sesungguhnya terjemahan sesungguhnya adalah bukan hanya, ada kata hanya, yang ada di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidup tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, garis bawahi, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Sahabat seperjalanan, kita akan belajar jangan berpikir dengan cara ekstrim, karena berpikir cara ekstrim akan kemudian mengkritik dan kemudian menyerang pihak yang berbeda dengan pikiran kita.
Karena orang yang berpikir ekstrim akan merasa apa yang dipikirkannya sebagai yang paling benar. Di luar pikirannya berarti itu salah, di luar pikirannya berarti itu tidak benar. Kalau kita melihat dalam setiap kehidupan kita, bagaimana kita cara berpikir yang sehat, yaitu berpikir seimbang, sebagaimana penjelasan tadi. Langit ciptaan Tuhan, bumi ciptaan Tuhan, langit milik Tuhan, bumi itu milik Tuhan. Bumi diciptakan dalam kekudusan, langit pun disediakan oleh Allah dalam kekudusan. Tidak ada keberdosaan. Yang berdosa siapa? Bukan bumi yang berdosa, tetapi manusia-manusia yang tinggal di dalam bumi. Kalau kita melihat ada orang kemudian sedang jalan karena dia tidak hati-hati, lalu tersandung akar pohon, lalu yang dikutuk adalah pohonnya, akarnya. Lalu dipersalahkanlah pohonnya. Sementara yang salah siapa? Manusia sendiri. Allah menyediakan segala sesuatu untuk kebaikan. Allah menyediakan manusia kemudian bisa menciptakan api. Tetapi oleh api juga orang bisa kemudian membakar rumah, melakukan katakanlah tindakan-tindakan kejahatan dengan api. Api tidak salah, air tidak salah, tanah tidak salah, udara dan langit tidak salah, bumi tidak salah. Yang salah siapa? Yaitu manusia. Tatkala keberdosaan tinggal di dalam diri kita, dunia ini adalah indah, dunia adalah berkat. Tatkala kita kemudian hanya memikirkan diri sendiri dalam keberdosaannya, maka kita menjadi duniawi. Tapi kita tinggal di dalam dunia, tidak salah tinggal dalam dunia, tetapi menjadi duniawi, maka itu adalah perkara-perkara yang masuk ke dalam keberdosaan. Mari sahabat seperjalanan, di tengah perjuangan kita di dalam dunia, kita jangan lupa memikirkan perkara-perkara yang di atas. Satu hari kelak nanti perjuangan kita pun akan berakhir melalui satu pintu yang namanya kematian. Dan satu hari kelak nanti sebagaimana firman Tuhan apabila berkata, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kita akan bertemu muka dengan muka di akhir zaman nanti. Pada saat dunia ini mengalami akhir zaman, kiamat, atau kematian yang lebih dahulu menjemput kita, kita akan bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Kristus, bertemu dengan Roh Kudus di dalam kemuliaannya. Sehingga biarlah kita boleh seimbang. Dan kalau kita mengalami berbagai macam problem, masalah hidup yang sangat berat, kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Karena dunia ini memang hanya sementara. Satu hari kelak nanti kita akan bertemu dengan Tuhan, mengakhiri segala air mata penderitaan kita. Pada saat kita kemudian mengalami kesuksesan di dalam dunia, ingat juga, ini dunia yang kita akan tinggalkan satu hari kelak nanti. Terlahir kosong, maka kita pulang pun akan kosong. Sehingga kita tidak jatuh dalam kesombongan. Mari sahabat seperjalanan, langit itu Tuhan yang menciptakan, bumi itu Tuhan yang menciptakan, langit itu milik Tuhan, bumi pun milik Tuhan. Biarlah kita hidup di dalam dunia, tetapi jangan hidup menjadi duniawi, hidup dalam keberdosaan. Biarlah segala kemuliaan kita hanya serahkan kepada Tuhan. Tatkala kita berjuang mengalami kesusahan, kita tetap kuat. Tatkala kita mengalami keberhasilan dan kesuksesan, kita tetap rendah hati dan tidak sombong. Karena semua yang ada pada diri kita, semuanya berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kita berpikir dengan berpikir sehat, memikirkan perkara di atas, tetapi tinggal di dalam dunia dan bumi ini tidak menjadi duniawi. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.